sebenarnya kita mulai dari sini. Apa sih evaluasi jabatan? Evaluasi jabatan itu sebenarnya harus butuh dokumen yang berupa job desk yang cukup lengkap untuk bisa menggambarkan jabatan itu gitu. Objektif goal evaluasi jabatan sebenarnya ya, membandingkan apakah sebuah posisi relatif terhadap posisi yang lain gitu. Jadi makanya harus dibuat sistemnya. Ada satu departemen dia merasa departemen dia paling penting. Saya belajar nama departemen finance, wah kami yang paling penting karena kami yang pegang uang gitu. Habis itu orang marketing sales berantem, kami yang paling penting gitu. Kami yang jualan gitu. Harusnya gaji orang marketing lebih gede dong dari gaji orang finance. Ribut tuh. Habis itu kalau saya FMCG ada manufakturnya, orang pabrik ribut lah. Nggak bisa dong, kami yang menghasilkan produk. Gimana nih mengkomparasi mereka posisi-posisi ini supaya adil gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan dari evaluasi jabatan. Nah, di alurnya HR sebenarnya di mana evaluasi jabatan? Setelah kita punya strategi, lalu ada organization structure, design, ada analisa jabatan. Analisa jabatan tuh outputnya next prosesnya ada dua, fokus ke kompetensi, lalu fokus ke evaluasi jabatan. Kenapa? Karena dua proses ini akan dipakai di next proses ke sistem remunerasinya, pengembangannya, atau mungkin karir manajemen. Nah, jadi evaluasi jabatan ini proses yang tidak terlepas dari alurnya HR ya, HR proses gitu. Nah, kenapa perlu evaluasi jabatan? Ya tadi mengidentifikasi posisi yang bisa dibandingkan dalam company gitu. Nyari misalnya admin di industri yang berbeda, bisa jadi salary range-nya beda ya Bu ya. Jadi kita kadang-kadang terjebak sama nama jabatan, padahal bisa jadi bobot jabatannya beda. Lalu yang kedua ini ya, fair di aspek kompensasi ya, karena sering ribut nih, misalnya kayak orang HR itu jumlah anggotanya biasanya nggak banyak timnya kan, dibanding dengan operation manager atau production manager atau marketing manager mungkin berbeda tuh kontribusinya. Nah, gimana nih supaya fair? Lalu juga bisa sebagai base dari performance management, lalu bisa juga mengfasilitasi atau sebagai fasilitasi untuk organization design. Karena nanti di evaluasi jabatan itu nilai jabatan ya, kita akan ketemu, oh ini bobotnya kurang nih, terlalu mentereng jabatannya. Tapi kita nggak mungkin ya, kita harus beri beban tambahan di di jabatannya atau di strukturnya. Juga ini bagian dari succession plan dan talent. Dan yang paling penting engagement. Posisi ya, sebuah posisi seseorang yang memegang sebuah posisi akan dinilai secara fair dan dia akan lebih engage. Kapan kita pakai evaluasi jabatan ini? Kalau ada posisi baru, kita nilai terhadap current. Lalu ada orang dipromosi, ya, atau berubah bisnis proses atau teknologi baru, atau ada restrukturisasi, atau perubahan job desk, sesimpel itu. Kita perlu lihat lagi evaluasi jabatannya, atau ada perubahan di dalam kebijakan prosedur di perubahan di compensation atau salary. Evaluasi jabatan ini punya impact tentu saja ke job satisfaction karena nanti akan jadi dasar untuk compensation, environment ya, atau keamanan bekerja atau pencapaian. Karena dan orang punya gambaran dan tidak bisa iri dengan posisi yang lain karena dia tahu ternyata secara kelas gitu ya jabatan dia ada di setara atau berbeda dengan posisi yang lain gitu. Nah, memang evaluasi jabatan ini ada kan tentang orang ya, tapi tentang posisi. Jadi makanya penting untuk mendefinisikan analisa jabatan di proses sebelumnya. Waktu saya di grupnya Trakindo itu, yuk lu pegang 3 departemen ya gitu. Kalau ditanya posisi saya apa HRGA manager gitu, tapi saya suruh pegang legal and risk management, business process improvement, sama procurement. Itu 3 atau 4 departemen yang berbeda gitu. Evaluasi jabatannya gimana? Tetap beda-beda gitu. Tidak melekat ke orang. Berarti saya lebih ini dong nilai jabatan. Nah, orangnya bisa jadi diberi lebih, tapi posisinya harus HRGA manager itu berapa? Itu pertama. Evaluasi jabatan itu tentang posisi. Lalu yang kedua, tidak mengukur performa dari pemegang jabatan. Juga tidak mengukur terhadap eksternal gitu. Terus juga tidak mengukur kontribusi di posisi yang sama di organisasi. Jadi maksudnya ya tadi HR manager di perusahaan dengan karyawan 100 orang akan berbeda dengan HR BP atau HR manager di perusahaan yang karyawannya 1.500 gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan dengan eksternal, kita hanya bandingkan dengan internal. Cuman kalau kita pakai provider untuk menilai kayak Convery, Hey dan seterusnya, mereka punya alat yang menyetarakan sehingga kita bisa ngecek competitiveness. Ada banyak metode untuk evaluasi jabatan ya. Nah, ini sebenarnya kalau dikelompokkan ada metode non analytical yang analisis, ada metode yang menggunakan analisis. Non analytical itu umumnya dibagi 3 ranking method atau diklasifikasikan metode klasifikasi. Tapi ada satu lagi market pricing ya. Market pricing itu kalau teman-teman suka terima apa ya? Biasanya di awal tahun tuh terima apa? Salary survey dan itu market pricing ya. Market pricing method gitu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata HR manager di sana rentangnya begini di industri yang gini gitu ya. Itu mendesain sebuah posisi dari jabatan secara keseluruhan, tidak mendesain elemennya. Tapi kalau yang analytical itu ada 2 metode, faktor comparison, membandingkan faktor-faktor, ada point method. Ya. Bedanya apa dengan yang non analytical? Kalau yang ini sebuah posisi kita tentukan elemen-elemennya, requirement-nya dari sebuah jabatan. Nanti kita berikan angka sesuai alat yang kita pakai. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Nah, ini ranking, metode ranking.
Jadi sebenarnya ini ranking itu sebenarnya gampang ya, dan ini bisa teman-teman pakai nanti membandingkan elemen dari sebuah posisi secara keseluruhan terhadap posisi yang lain. Nah, ini cara ngitungnya gini. KR supervisor, kalau dia lebih rendah terhadap posisi itu, posisi yang dibandingkan, dia nilainya satu. Tapi kalau dia sama, dianggap setara, dia nilainya dua. Kalau dia lebih tinggi, dia nilainya tiga. Jadi satu itu lebih rendah, dua lebih sama setara, kita anggap setara. Tiga itu lebih tinggi. Jadi cara bacanya gini, misalnya HR supervisor kalau kita bandingkan dengan finance manager, dia lebih rendah kan? Maka dia HR supervisor skornya satu. Nah, HR supervisor dibandingkan dengan staff rekrutmen, HR supervisor, maka HR supervisor dibandingkan terhadap rekrutmen itu skornya tiga. HR supervisor terhadap web developer itu skornya tiga. Sekarang finance manager terhadap HR supervisor itu skornya tiga. Nah, kalau yang blank ini terhadap posisi sama, kita nggak bandingkan ya. Finance manager, nah, finance manager terhadap rekrutmen staff tiga, web developer tiga. Jadi skor totalnya si HR supervisor skornya 7, skornya finance manager 9, rekrutmen staff 4, web developer 4. Ya tentu saja ini metode ranking ini ada kelemahan ya. Kayak tentang perdebatan apakah web developer lebih rendah daripada HR supervisor. Itu saya pernah ketemu, wah lebih tinggi web developer Pak, karena perusahaan kita IT base gitu ya. Nah itu kelemahan dari ranking method gitu ya. Terus bayangkan teman-teman kalau posisinya sekarang tuh ada 200 posisi. Nah itu berarti teman-teman harus bikin tabel 200 kolom dan 200 ini supaya bisa kita ranking. Makanya ini punya kelemahan, keunggulannya gampang, tinggal bandingin doang. Tapi ini bisa diaplikasikan di organisasi yang kecil ya, jabatannya nggak banyak gitu. Gampang dieksekusi dan waktunya lebih cepat. Tapi di sini juga bisa subjektif ya, karena persepsi si penilai menganggap ya tadi hire supervisor sama web developer tinggal mana? Hire supervisor, tapi gajinya gedean web developer. Nah itu subjektif ya. Yang kedua metode klasifikasi. Klasifikasi itu sebenarnya lebih sederhana. Jadi kita bikin grade, ada kelas, lalu ada penjelasan. Kelas itu satu 2 3 unskill, semi skill, highly skill gitu ya. Lalu nanti dimasukin angka-angka ini. Kerjanya simple, tidak perlu tanggung jawab memimpin, supervisory ya. Atau juga nggak berhubungan sama pihak luar gitu ya. Nah ini kita bisa bikin. Atau grade sederhana nih. Trainee, officer, eksekutif ya. Senior eksekutif dan seterusnya. Nah ini langsung masukin aja ke salary structure. Nah keunggulannya apa? Ini udah lebih clear strukturnya dan lebih gampang dan bisa distandarisasi gitu ya. Cuman ini punya kelemahan ya, misalnya dia tidak bisa mengakomodasi jabatan-jabatan yang unik. Ya dulu saya waktu di alat berat di industri tambang itu ada satu mekanik sangat expert dan jabatannya kayak spesialis gitu. Dan dia mungkin stratanya masih di level staff spesialis tapi gajinya itu udah setara dengan manajer gitu. Karena kekhasan dia. Nah, klasifikasi ini agak sulit menggambarkan itu. Lalu groupingnya juga bisa terlalu menyederhanakan gitu ya. Kalau kayak gini kan, ya misalnya contoh yang ini ya, grade satu eksekutif, senior eksekutif, asmen. Nanti mungkin ada juga yang grade-grade spesialis gitu ya. Nah, itu mungkin jadi terlalu gampang. Nah, yang berikutnya market pricing. Market pricing ini kemarin itu ada di grup HRM itu ya, sempat ribut antara Persol Kelly ya sama Michael Page. Dan itu bercandanya, dan ini Michael Page ini survei di mana nih di Singapura kok gede banget gajinya itu. Yang lebih dekat mungkin ya beberapa. Nah, itu market pricing. Nah, market pricing ini punya kelemahan, oke, pokoknya hire manager gitu. Lah, masalahnya dia hire manager di perusahaan dengan 1.500 karyawan dengan perusahaan 100 pasti beda gitu. Dan nggak bisa kita paksain kan gitu. Jadi secara internal akan jadi masalah tuh kalau di rekrutmen, oh cari HR manager, bisa gajinya kegedean atau gajinya kekecilan. Nah makanya market pricing ini sebenarnya paling ya, tapi boleh juga sebagai komparasi ya. Makanya kalau teman-teman ikut survei, salary surveinya si apa misalnya Convery, Hay atau Mercer, mereka punya standar roles-nya apa sehingga nggak akan jauh melenceng. Tapi market pricing ini kalau kita nggak punya nggak ikut partisipasi itu jadi masalah karena bisa bias gitu ya. Nah kalau tadi non analytical, sekarang yang analytical. Oke, kalau yang pertama di analytical itu disebutnya faktor comparison method. Ya. Jadi biasanya kita menilai sebuah posisi itu kita tentukan faktor-faktornya apa saja. Ya, misalnya di sini skillnya, terus mental requirement tuh butuh mental state itu gimana, rendah tinggi gitu ya, lalu butuh fisik nggak, terus tanggung jawabnya besar apa kecil, dan kondisi kerjanya gimana. Ini contoh ya, toolmaker, welder, electrician, office boy. Nah ini jangan terbalik bacanya ya, 5 itu lowest ya, satu itu highest. Jadi ranking of jobnya kalau secara toolmaker dia skillnya sama mentalnya
satu. Office Boy paling sederhana 5. Tapi secara fisik Office Boy skornya satu karena lebih banyak fisiknya. Assembler fisiknya rendah karena dia cuma ngerakit. Tapi kalau toolmaker bikin tool itu fisik requirement. Nah, tanggung jawab toolmaker paling tinggi. Nah, ini kita masukkan angka ini, faktor-faktor ini ke dalam gaji istilahnya gitu. Per gaji. Jadi nanti kita ranking, misalnya toolmaker gajinya 9, nanti total gajinya, nah ketemu nih kelompok gajinya. Toolmaker tuh lebih tinggi dari mekanis, elektrisian, dan paling rendah janitor atau office boy. Sekali lagi metode ini lebih precise ya, lebih fleksibel. Kita bisa tentuin nih faktor kita. Cuma kompleksitinya tinggi karena butuh pengetahuan tentang market ya. Dan yang kedua, analisisnya cukup rumit ya. Nah, yang terakhir ini yang umum dipakai kita sebut point method. Jadi tadi kalau kalau faktor itu kan di ranking ya. Kalau ini point. Jadi ada misalnya faktor-faktor ini kita tentukan. Ya. Nah, faktor itu dibikin angka. Lalu angka itu dibobot ketemu total score poin ini. Karena poin metode ini yang tadi dibilang Hay, Convery Hay, lalu Mercer, Tower Watson, atau yang mau kita pelajari di kelas ini adalah itu sistem poin. Dan teman-teman sebenarnya secara internal kita bisa bikin sendiri gitu ya. Nah, poin metode itu lebih objektif ya dan bisa dikuantifikasi elemen-elemen pekerjaannya. Contoh ya, misalnya seorang HR manager elemen jumlah bawahannya mungkin kecil ya skornya. Seorang manajer produksi jumlah bawahannya skornya besar. Tapi level interaksi ke eksternalnya lebih tinggi HR manager daripada interaksi manajer produksi karena dia fokus di internal. Jadi dia akan cukup fair melihat apakah production manager atau operation manager itu lebih tinggi atau lebih rendah dengan HR manager atau dengan finance manager. Nah, di situ juga akan memasukkan misalnya faktor tanggung jawab keuangan gitu ya. Dia mengelola anggaran sebesar apa misalnya atau ukuran organisasi seperti apa. Kelemahannya ya kompleks tentu saja dan yang jadi challenge itu memkuantifikasi satu faktor yang kualitatif ya. Ya nanti waktu kita praktek akan kebayang tuh. Jadi bisa jadi overlook gitu ya. Ini kualitatif kita nilainya terlalu tinggi gitu ya. Jadi dari 5 metode itu kita cocoknya pakai yang mana? Ya itu sebenarnya tergantung uh, ukuran organisasi, uh, khas dari pekerjaan itu sendiri atau resource-nya ya. Kayak lalu yang terakhir organisasinya gimana? Oke kita mau ukur secara internal aja udah nggak usah pikirin di luar ya udah kita bisa bikin sendiri gitu. Tapi kalau kok saya susah ya, kita susah ya cari orang. Ternyata kita nggak kompetitif ya. Bisa jadi kita perlu gunakan alat-alat yang bisa dikomparasi secara industri perusahaan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan cukup nih waktunya. Ini kalau kita googling sebenarnya secara bisnis itu evaluasi jabatan tuh kira-kira top 10-nya ini. Dan ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ini angka tahun 2023 dan ini berdasarkan jumlah jumlah ini kan. Tapi kalau teman-teman lihat contoh ya nomor 2 Hey Group sama Convery ini dilihatnya terpisah. Sekarang itu satu organisasi itu karena Hey itu udah diakuisisi sama Convery. Kalau lihat nomor 3 dan 6 itu sama ya. Tadinya Tower Watson diakuisisi sama Willis, jadi Willis Tower Watson gitu. Nah ini mungkin dia ngambil berdasarkan jumlah jumlah apa ya skala yang memakai perusahaan yang memakai ini gitu ya. Nah ini common kalau kita bicara company yang memprovide evaluasi jabatan dan di Indonesia yang kita kenal ya tiga besar itu ya Mercer, Hay Group sama Towers Watson. Kalau yang lain ada di DI itu ada tapi nggak banyak di perusahaan Indonesia dan kenapa di Indonesia ini penetrasi dua besar tadi? Karena mereka akhirnya jadi punya keuntungan gini. Kalau kita salary survey atau melakukan evaluasi jabatan, mensubmit ke mereka tuh submit job desk-nya, submit nanti mereka akan scoring dia masuk ke skala berapa angkanya dan dengan alat yang sama maka dia punya database ribuan perusahaan yang partisipasi. Makanya dia jadi mahal gitu. Karena keunggulan provider-provider ini dia punya database. Jadi dia bisa bandingkan kita bisa request bandingkan dong kalau saya tadi apa tadi perkebunan bandingkan dengan seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia gitu. Nah, itu kalau kita partisipasi mereka punya datanya. Kadang-kadang pemilihan mau pakai Mercer atau Hay Group itu kita tanya klien kamu terbanyaknya industri apa gitu. Waktu saya di mining alat berat akhirnya kita pakai Hay karena ternyata Hay itu database kliennya dia keluarin tuh company-company oh itu kompetitor kita semua tuh. Akhirnya pilih Hay gitu ya. Karena lebih valid datanya. Sebenarnya kalau kita bicara point method ya di tiga ini ada factors ya. Ya nanti kita akan bahas setelah ini. Convery itu ada tiga faktor besar dengan 8 subfaktor, lalu Mercer itu ada 5 faktor yang diturunkan lagi, lalu ada Willis Tower Watson ini ada berapa nih? Ada 7 faktor dan itu mirip-mirip sebenarnya. Nah makanya nanti kita akan latihan dengan alat yang mirip tapi bukan tiga ini karena tiga ini berlisensi ya teman-teman. Sekarang pertanyaan kan gimana kalau perusahaan kita nggak punya privilege itu, nggak punya budget, nggak punya ini, tetap ada caranya kok dan
Sebenarnya yang paling umum digunakan dari 5 faktor itu adalah point method karena tadi dia punya keunggulan cukup fair, elemen-elemennya dibobot dengan seimbang gitu ya. Nah, jadi kita bisa tentukan karakteristik compensable factor. Compensable itu elemen-elemen dari sebuah faktor di sebuah posisi ya. Maksudnya compensable factor itu dia syaratnya harus muncul di semua jabatan, lalu punya variasi di dalam derajatnya gitu, dan bisa di-define dan diukur juga. Faktornya nggak boleh, itu dia nggak boleh overlap. Terus si perusahaan atau karyawan punya sudut pandang yang tergambar di faktor yang dipilih, lalu ini kita sebutnya compensable factor ya, demonstrably diturunkan dari pekerjaan yang ditampilkan ya dan dilihat dalam kerjaan. Jadi harus ada buktinya, eviden ya. Lalu juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini contoh misalnya, kalau tadi yang berbayar tadi, ini mereka udah standar nih faktor-faktor ini compensable faktornya. Tapi kalau kita mau bikin sendiri, kita bisa misalnya, oke, di posisi itu butuh knowledge apa nih? Rumit, sederhana, atau sedang gitu misalnya. Terus ada mengontrol berapa banyak orang misalnya. Kompleksitas pekerjaannya, itu contoh nih, ini contoh ya, kalau kita mau build sendiri. Efek pekerjaannya terhadap organisasi atau bisnis gitu. Atau perlu fisik apa enggak? Atau kontaknya internal apa eksternal? Atau contoh yang kedua, misalnya pengaruh di organisasi, supervision itu memimpin orang apa enggak? Kan ada orang yang jabatannya tinggi tapi enggak mimpin orang gitu ya. Area tanggung jawab, penyelesaian problem solvingnya gimana gitu ya, atau interaksi atau kualifikasi. Terus ada faktor lingkungan ya. Kayak misalnya di beberapa industri itu kayak tambang misalnya, mining itu ada risiko-risiko lingkungan misalnya karena safety atau risiko-risiko apa yang pekerjaan itu cukup berisiko gitu ya. Tapi ada juga yang kerjaan kita pekerjaannya ya tidak minim risikonya karena faktor lingkungannya hanya di office saja misalnya. Nah, ini kita bisa tentukan. Kita langsung masuk gimana sih kalau kita mau mulai job evaluation. Ya, pertama, nah ini evaluasi jabatan itu harus ada komitenya. Di sini peran-peran yang muncul apa saja? Misalnya evaluasi komitenya, lalu leader di level eksekutif. Kalau ada ya HR-nya pasti atau data analis, lalu employee relation, learning spesialis sama subject matter expert. Nah, subject matter expert itu mendapat gambaran, Pak, ini orang ini kerjanya apa sih? Sorry, bukan orang. Posisi ini pekerjaannya kayak gimana sih gitu ya. Job evaluation committee itu harus dibentuk oleh organisasi gitu. Karena kalau nggak bisa yang bikin HR, wah itu bisa berdebat tuh. Karena HR sendiri mungkin komite itu harus mewakili apa ya banyak elemen di organisasi gitu. Dan masih pertarungannya nanti tentang menentukan gue lebih penting dari yang ini. Ini karena gini 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 gitu. Makanya memang penting sorry, memang enak sekali kalau kita pakai point method karena perdebatannya tinggal menafsirkan dari elemen yang kita tentukan derajatnya. Nah, kerjaannya komite job evaluation itu apa? Ya pertama melakukan analisa jabatannya dulu. Lalu kita tentukan metodenya mau pakai apa, lalu kita lakukan evaluasi, dokumentasi. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan ya ke pemegang jabatan. Karena nanti kalau udah ketemu nih jadi grade gitu ya, supaya nggak salah paham. Dan secara periodik harus dilihat. Gimana kita dapetin data? Pertama, datanya dari struktur udah pasti. Atau kalau ada job family atau data yang mirip, itu menggambarkan organisasi. Lalu job desk dengan job responsibility, supaya waktu kita mendapatkan apa mengkolek data untuk evaluasi jabatan cukup lengkap. Karena kadang-kadang job desk itu sederhana sehingga kita nggak punya gambaran lengkap. Lalu kalau ada data market, salary kalau ada ya, kalau yang mau gratis atau berbayar, demografi karyawan ini untuk bicara nanti equity ya, kesetaraan upah. Lalu juga bisa kita ambil nanti dari para karyawan dan atasan untuk melihat tanggung jawab, kesulitan dan seterusnya. Sama data gaji ya kalau ada. Cara implementasi gimana? Ya mulai dari job analysis, outputnya berupa job evaluation, lalu tentukan compensable factor. Nah teman-teman di alat yang kita mau pelajari hari ini dan besok itu compensable faktornya sudah ada. Lalu rating, nah ini kalau kita mau build sendiri ya, bikin ratingnya, lalu kasih poin, lalu di ranking, lalu bikin salary structure sama review. Nah, cuman nih, ini kalau kita mau self development. Nah, ini kalau tadi job desk ya, job desknya sebaiknya selengkap ini gitu. Ya, job description sama job spec. Karena nanti waktu kita melakukan evaluasi sebuah posisi, kita harus lihat nih kondisi kerjanya, otoritasnya, relasi pekerjaannya. Karena itu akan jadi faktor yang akan kita nilai di dalam evaluasi jabatan. Nah, sekarang kita apply. Nah, ini satu metode evaluasi jabatan yang bukan Convery, bukan Mercer, bukan Willis Tower Watson, tapi di beberapa organisasi masih pakai. Dan saya udah cek selama pakai ini harusnya tidak ada isu license. Nah, ini kita sebutnya kalau teman-teman googling CRG, Corporate Resource Group. Dan menariknya CRG itu udah nggak ada perusahaannya. Kalau teman-teman browsing, CRG ini diakuisisi oleh Mercer.
tapi di Mercer dimodifikasi. Jadi saya akan bilang bahwa mirip-mirip Mercer, tapi si RG ini ya versi yang lamanya gitu. Tapi bisa dipakai nggak? Menurut saya masih bisa gitu. Karena beberapa organisasi masih pakai. Alat ini yang tools di point method ini ada 7 elemen yang diukur dari sebuah posisi. Dan 7 elemen ini ada yang 2 sub-elemen, lalu ada yang 3 ya. Ada yang 2, ada yang 3. Dari semua elemen ini ada poin. Lalu nanti poin ini dikonversi, lalu kita lihat kelas jabatannya sampai ke grade-nya. Sehingga nanti kita bisa tentukan di dalam salary structure, oke, rentang grade sekian, maka gaji minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi kayak kita outputnya nanti dipakai untuk salary structure. Saya akan jelaskan semua elemen ini dan kita akan praktek besok. Pertama, ukuran tanggung jawab. Ukuran tanggung jawab ini pertama ada dampak pada organisasi. Jadi sebuah posisi itu punya dampak bagi organisasi. Maka kalau kita mengukur dampak, berarti kita tentukan dulu ukuran organisasinya. Baru kita ukur dampak dari posisi tersebut terhadap organisasi. Ini mungkin kan membandingkan jabatan dengan pengaruh. Pertama kita akan ukur dampak dan ukuran dari organisasi. Jadi tentu saja tadi ada karyawan yang 72 orang akan beda dengan yang 3.500. Di metode ini ukuran organisasi itu juga akan lihat ada dua skalanya, skala jumlah karyawan sama skala bisnisnya. Yang kedua supervisi. Supervisi itu ada dua, jumlah yang dia pimpin, lalu jenis jenis posisi yang dia pimpin. Contoh ya, seorang supervisor produksi mungkin dia membawahi foreman atau operator yang pekerjaannya tingkat kerumitannya ya operator lebih sederhana dibanding seorang finance manager yang membawahi treasury, accounting sama misalnya tax gitu. Jadi jumlahnya penting, lalu jenis posisinya juga penting. Tentu saja akan beda bobotnya orang yang tadi ya, manajer produksi. Saya ingat dulu waktu saya di manufacturing keramik di Gunung Putri, karyawannya 1.500 orang, itu production manager kalau di total seluruh timnya itu 1.000 orang gitu. Saya sebagai HR manager, tim saya cuma 3. Tapi tingkat tingkat kompleksitinya, jenis posisi yang dipimpin oleh production manager tentu saja beda dengan yang dipimpin oleh HR manager. Atau PPSC manager, timnya cuma 15 orang, tapi di situ ada planner dan seterusnya. Jadi ini supervisi ini akan jadi faktor untuk melihat sebuah jabatan. Lalu ada juga wilayah tanggung jawab, keragaman, ketidaktergantungan itu maksudnya dia independence nggak waktu memutuskan atau dia perlu diarahkan atau enggak. Tentu saja seorang operator tergantung sama foreman-nya atau sama kepala regunya gitu ya. Dibanding seorang manajer dia bisa mutusin sesuai otorisasinya. Lalu diversity-nya nanti diukur, keragaman kegiatannya misalnya hanya pekerjaan rutin yang berulang, pekerjaan rutin tapi perlu pemikiran, nanti ada tabelnya ya. Atau mungkin butuh analisis yang sifatnya strategik. Lalu ada juga faktor business understanding. Jadi jabatan ini perlu pemahaman skalanya hanya seksi, yang maksudnya pokoknya output tanpa reject, atau skalanya strategis berpengaruh terhadap strategi organisasi. Lalu interaksi. Interaksi ini ada 3 elemen. Pertama, kemampuan interaksi. Jadi ada ya, misalnya kalau di bank gitu, customer service itu kemampuan interaksinya tinggi karena dia harus melayani nasabah gitu ya. Atau misalnya orang business development dia harus jago negosiasi gitu ya. Itu capability interaksinya. Lalu frekuensinya, berapa sering frekuensinya ya. Dan yang ketiga, kontaknya kemana? Internal saja atau sampai eksternal. Nah, itu nanti ada bobotnya, ada skornya. Sehingga nanti kita bisa hitung. Oke, seorang sales banyaknya di eksternal. Tapi seorang supervisor finance mungkin ada eksternalnya dengan bank misalnya. Tapi kalau dengan internal, interaksinya mungkin dengan operation misalnya. Nah, yang berikutnya ada kualifikasi ya. Jadi ini biasanya pendidikan dan pengalaman. Ini bukan pendidikan pengalaman orangnya ya, tapi jabatan itu membutuhkan level pendidikan apa dan pengalaman seperti apa. Yang berikutnya, nah ini pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu apakah pekerjaan itu membutuhkan hanya tentang operasional administrasi ya yang rutin atau dia butuh inovasi. Nah, itu problem solvingnya kita akan jadi faktor. Yang berikutnya kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu ada dua, lingkungannya sendiri terbatas, mental, fisik dan teknis, atau resiko-resiko ya. Misalnya resiko geografis ya. Kalau geologis yang melakukan eksplorasi itu ada resiko ya, karena dia masuk ke hutan kemana dan atau mungkin di beberapa posisi di oil and gas yang di rig gitu ya, itu ada risiko-risiko ini. Tapi ada juga yang risiko politik atau industrial ya. Kayak HR manager itu kalau dia menangani apa ya, serikat pekerja misalnya itu ada risiko-risiko yang sifatnya sepertinya politis gitu ya. Itu kita bisa ukur.